malam di FIC Family in Christ. Malam ini kita melanjutkan diskusi yang batal semalam antara Leher Band dan Farhan ya, dengan tema moralitas Yesus dan Nabi Muhammad. Ya kan, moderator malam ini Bobby, ya kan Bobby. Silakan Bobby, dipandu acaranya Bob. Lo buka mic-nya sendiri, lo co-host. Yuk, silakan. Oke, teman-teman semua, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke acara untuk debat melanjutkan yang kemarin, yang sempat tertunda karena ada masalah teknis sedikit dari Bro Farhan kemarin ya. Jadi ini kita bukan rematch, tapi meneruskan. Kalau rematch kan berarti harus menyajikan data dari awal nih untuk dua narasumber, harus opening dari awal. Gitu ya, Bro Kaisar ya? Ini kan bukan rematch. Opening aja nggak apa-apa supaya Oh, mau tetap opening lagi? Nggak apa-apa. Oh ya sudah, kalau begitu kita mulai dari narasumber mana dulu? Kemarin terakhir Farhan ya mohon pihak Kristen apabila waktu pihak Islam jangan disela-sela. Biarlah nanti kesempatan untuk memberikan tanggapan atas argumentasinya di waktunya Kristen. Silakan Farhan, kemarin terakhir Farhan. Ya, ingat untuk temanya kita strict to the tema ya, moralitas pada Yesus dan Nabi Muhammad. Jadi tolong jangan keluar dari tema agar diskusi ini bisa fokus dan tajam ke tema tersebut. Terima kasih. Silakan Bro Farhan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini topik yang kita ambil adalah topik tentang moralitas Muhammad SAW dengan Yesus. Saya pikir sebenarnya topik ini bisa selesai dalam 1 menit karena apa? Parameter yang dipakai, comparison of parameter ini sangat menurut saya sangat konyol dan sangat lucu. Ketika Yesus yang diakui sebagai Tuhannya mencoba disama-samakan moralitasnya dengan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, seperti yang di dalam ayat suci Al-Quran yang dikatakan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad adalah manusia biasa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pandu dari apa yang kita kaitkan sebagai moralitas, moralitas itu ada dua, moralitas temporary dan moralitas hakik atau moralitas abadi atau selamanya. Moralitas temporary adalah moralitas yang nanti di masa yang lalu ketika dinilai pada masa sekarang itu yang disebut sebagai anakronisme. Saya yakin semua paham apa itu anakronisme, memandang perspektif dari masa sekarang ketika kejadiannya adalah masa lalu. Nah, ketika kita menuju kepada moralitas yang temporary ini, kita tidak punya panduan yang kuat. Karena apa? Masing-masing etika itu berbeda masanya. Sebagai suatu contoh, ketika terjadi sebuah peperangan, tentu moralitas di zaman sekarang dikatakan sebagai sebuah kekejaman. Tetapi perang di masa lalu bisa disebut sebagai sebuah sikap hero, sikap pahlawan, sikap sebagai sebuah perjuangan untuk eksis, sebuah eksistensi untuk hidup. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan mengambil morality yang abadi, yaitu apa? Dilarang untuk berbohong, dilarang untuk berkata kasar. Apakah bukti kalau Muhammad SAW tidak pernah berkata bohong? Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Orang yang paling terpercaya. Artinya tidak ada kebohongan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pasti nanti akan dibantah. Ada hadis yang untuk memperbolehkan untuk berbohong. Hadis itu berkaitan dengan konteks. Segala sesuatu di dalam implementasi kehidupan pasti ada konteks. Apa itu konteksnya? Jika kita, seumpama saya pejuang, nanti ada hadisnya itu yang dibawa pasti kalau untuk kata bohong ini. Ketika saya tertangkap oleh musuh, dan saya ditanya, kamu itu pasukan kamu di mana? Seumpama gitu ya.
Demi keselamatan dan sesuai konteks saya menyelamatkan pasukan saya, tentu saya tidak akan berbicara apa-apa. Saya diam dan saya, kalaupun dipaksa, saya akan berkata tidak sebenarnya. Ya, tidak sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang moralitas bagaimana berkata lemah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, nanti saya tampilkan buktinya di closing statement. Ketika Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar, apalagi kata-kata memaki. Ya, bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, celakalah orang yang memaki saudara muslimnya dan celakalah orang yang memaki sesama manusia dengan perkataan hai babi, hai monyet, hai anjing. Karena ini adalah moralitas yang hakikat, yang selamanya, ya, yang bertahan untuk selamanya. Karena temporary itu adalah etika, kalau moralitas di sini adalah yang berlangsung selamanya. Ini nanti kita kaitkan dengan apakah ada yang mengaku Tuhan mengatakan anjing, apakah ada Tuhan yang berbohong, apakah ada Tuhan yang menyuruh untuk merampas istri dari orang lain dan digauli di siang hari. Saya nanti akan menyiapkan ayat-ayatnya. Yang pasti bahwa dalam diskusi ini parameternya sudah jomplang. Ketika dia merasa bahwa Yesus itu Tuhannya, mencoba dibandingkan dengan manusia. Saya jadi berpikir, apakah Tuhannya itu manusia? Apakah kapasitas moralitasnya adalah pembandingan dengan manusia? Nah, nanti kita kaitkan. Dan satu lagi, bahwa ketika saya membawa ayat perjanjian lama, saya kaitkan ini dengan apa yang diyakini oleh orang Kristen, bahwa Tuhannya orang Kristen sama dengan Tuhannya Israel. Artinya segala ucapan, segala tindakan, segala perbuatan Tuhan di masa Israel adalah ucapan Yesus. Kalau mereka mau melakukan sebuah ngeles bajai, tinggal kita balikkan ke mereka. Berarti Tuhannya orang Israel bukan Yesus, karena membantah apa yang ada di perjanjian lama. Cuma seperti itu aja, simple. Terima kasih. Setelah opening statement ini nanti kita paparkan bukti-buktinya. Salam, selamat malam. Oke, terima kasih Bro Farhan. Sebelum melanjutkan ke Erben, aku mau baca chatnya dari Kaisar. Apa yang mau di-share Bro Kaisar? Kenapa nggak lu share-share? Udah. Berarti nggak ada masalah ya? Oke. Bro Erben, aku unmute dulu. Kok nggak bisa? Bro Erben? Udah buka sendiri, dia ada co-host kan juga. Oh, iya oke. Bro Erben, tadi opening dari Mas Farhan. Jadi menurut Mas Farhan, kalau moralitas di Muhammad, kalau boleh aku simpulkan bahwa Nabi Muhammad itu al-amin, dapat dipercaya, dan santun dalam berbahasa, dan juga dia ingin membuktikan kalau moralitas Yesus sama dengan seperti perjanjian lama katanya. Nah, ini Bro Erben silakan opening dulu. Belum perlu untuk menanggapi dari apa yang di opening dari si Farhan dulu ya. Silakan Bro Erben, waktu tempat dipersilakan. Oke. Jadi ajaran moral dalam Alkitab itu, moral itu kan mengenai kesusilaan atau kebiasaan baik. Dalam iman Kristen, patokan dan teladan itu Yesus. Seluruh ayat dalam Alkitab itu berpusat pada pribadi Yesus. Ajaran Yesus patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka yang harus diperbaiki, yaitu manusia yang perilakunya salah. Oke, ajaran moral itu berpusat pada hati. Ajaran moral Yesus itu banyak tentang hukum Taurat, semua Yesus sepakat di situ ya. Tentang keluarga, monogami, kesetiaan, kesucian, tentang pekerjaan, bagaimana orang bekerja dengan benar, hubungan lawan jenis, tidak boleh menginginkan, memandang acuh dan berzina terhadap pemerintah semuanya. Dan pusatnya itu ada kepada kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada sesama. Itu pusatnya. Jadi standar moral Yesus itu berbuat baik kepada yang berbuat baik itu manusiawi. Tetapi berbuat baik kepada yang berbuat jahat ini sifat ilahi. Dan inilah dasar atau standar yang sangat tinggi yang mau ditegaskan oleh Yesus di sini. Ya. Ajaran Alkitab Kristen itu tidak mengenal namanya berbuat jahat kepada yang berbuat jahat, berbuat jahat kepada yang berbuat baik di situ. Jadi bukan hanya level manusiawi, tapi harus level ilahi.
Sumber moralitas itu hati yang dibaharui, hati yang berpusat pada Yesus, hati yang menjadikan Yesus sebagai penguasa, Tuhan, dan juru selamat dalam hidupnya. Maka di dalam Yesus itu tidak ada satu dosa sekalipun dalam dirinya, dan itu yang ditegaskannya. Makanya saya katakan Yesus itu mengasihi anak-anak, bukan mengawini anak atau menggauli anak. Di situ ya, Yesus mengangkat derajat wanita, bukan menjadikan wanita sebagai properti seks. Yesus menyembuhkan orang, bukan menyakiti orang. Yesus membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Yesus mengasihi orang yang menyalibkannya, bukan membunuh orang yang mengkritiknya. Yesus menyuruh pengikutnya menyarungkan pedang, bukan menyuruh pengikutnya menghunus pedang kepada orang lain. Yesus mengajarkan betapa mulianya institusi perkawinan, bukan mengajarkan nikah sebagai kontrak bisnis untuk menikmati farji. Di situ ya. Jadi Yesus tidak pernah melakukan dosa kesalahan. Yesus tidak memperbudak, tidak memiliki budak, apalagi ada orang yang menjual beli budak, menggauli budak. Yesus tidak mengingini istri orang lain dan tidak mengajarkan orang lain untuk menjaga kekudusan mata, bukan mengikuti keinginan matanya terhadap istri orang lain atau mengingini istri orang lain. Yesus tidak mengingini harta orang lain, bukan merampas properti orang lain atau mengancam orang lain harus bayar jizyah sebagai sumber pemasukan. Yesus mengabarkan kerajaan Allah dengan cinta kasih, bukan mengabarkan atau memperluas kerajaan Allah dengan cara pedang. Yesus mengabarkan kerajaan Allah yang penuh damai, sukacita, sejahtera, bukan kerajaan Allah yang penuh dengan pesta esek-esek. Di situ. Jadi kualitas tentang seorang kenabian pun kepada Yesus itu adalah seorang yang harus dalam ras nabi, ramalannya harus dapat diverifikasi, ajarannya sesuai dengan kitab terdahulu, akhlaknya harus menjadi panutan seluruh umat manusia dimanapun. Di situ ya. Oke. Dan Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Bahkan di dalam Alkitab, gelar Yesus yang paling agung, salah satu itu adalah dia disebut sebagai manusia. Oke, saya akan tunjukkan di sini. Sebentar, saya share screen. 2 menit lagi ya, sabar ya. Saya hanya tunjukkan aja bahwa Yesus itu anak manusia. Saya tunjukkan ini ya. Jadi banyak gelar-gelar Yesus. Anak Allah, anak Daud, Tuhan, Kurios, Rabi, Raja, Nabi, Mesias, anak manusia. Anak manusia adalah gelar yang paling disukai oleh Yesus. Lebih dari 40 kali saya ingat saya mengatakan Yesus, dia mengakui dirinya sebagai anak manusia 80 kali. Ya, 80 kali memakai anak manusia atau sebagai kata ganti aku di sini ya. Jadi kalau kita katakan ini semua saya tunjukkan, baru mengapa Yesus menjadi anak manusia? Karena memang dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang datang untuk menebus manusia. Yesus anak manusia yang memiliki kuasa yang kekal, kuasa untuk mengampuni dosa dan menyelamatkan. Yesus anak manusia yang berkuasa di bumi, di surga, dan ia raja segala raja. Istilah anak manusia dalam perjanjian baru mengacu pada bahasa Ibrani, Bene Adam. Dalam bahasa Aram, Bene Enos. Sedangkan bahasa Yunani, Ho, Hios, Tou, Autopro. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai putra manusia atau anak laki-laki manusia. Aktivitas anak manusia dilihat sebagai figur orang yang memiliki kuasa mengampuni dosa dan Tuhan atas hari Sabat. Oke. Waktu habis. Terima kasih Bro Erben untuk presentasi openingnya. Untuk selanjutnya berarti kita masuk kepada sesi tanggapan ya. Baik pihak Muslim menanggapi openingnya pihak Kristen nanti menanggapi opening. Jadi ini menanggapi ya, bukan tanya jawab ya. Nanti selanjutnya baru ada sesi tanya jawab. Ini untuk menanggapi, kita mulai dari siapa dulu nih? Bro Kaisar? Atau terserah saya? Oke, kalau terserah saya kasih kesempatan, karena tadi Muslim, saya kasih kesempatan pada Bro Erben dulu, menanggapi openingnya Bang Farhan. Silakan Bro Erben. Waktu tempat dipersilakan. 5 menit ya, sorry maaf, jangan mulai dulu. 5 menit ya. Oke, terima kasih. 5 menit, benar 5 menit. Oke, jadi saya akan jelaskan. Belum. Sorry maaf, belum. Kok gue nggak bisa sih? Oke. Saya ingin meluruskan tentang Yesus Tuhan ini ya. Sudah mulai?
Udah, silakan. Oke, jadi kata Tuhan ini sebenarnya artinya penguasa dari kata kurios. Dan ini saya sudah ulang-ulang ajarkan. Penggunaan kata kurios ini sama seperti penggunaan kata rob di dalam Muslim atau penggunaan kata gusti dalam bahasa Jawa. Di situ. Jadi ini bukti-buktinya ya. Saya kasih bukti-bukti saja, saya sudah ungkapkan. Jadi kata kurios itu bahasa Inggrisnya Lord. Tapi kalau orang memang nggak mau belajar, hanya mempelajari sesuatu dari mimpi, ya repot. Apalagi sesuatu dari bisik-bisik tidak jelas. Saya belajar ini dari Alkitab. Ini penggunaan kata kurios dalam Alkitab, bahwa kata kurios itu berbicara tentang gelar kepenguasaan. Itu yang mau saya tanggapi terhadap apa ini. Jadi mengapa Yesus disebut kurios? Karena memang dia berkuasa di bumi di surga. Dan Yesus ngomong, kepada aku telah diberikan segala kuasa di bumi di surga. Dan Yesus itu inkarnasi baru ada di baby. Gak usah lari ke PL. Kalau ada orang ingin membahas Yesus sebagai manusia di PL, itu artinya orang yang sudah cacat berpikir, nggak mengerti, nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan. Bahas Yesus itu dalam inkarnasi itu sebagai manusia ada di BB, khususnya 4 kitab Injil, di situ dia. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara tentang dia penguasa. Jadi kalau saya katakan Yesus manusia, iya, nggak ada yang menolak itu. Tetapi manusia yang bagaimana Yesus ini? Manusia yang berasal dari surga, manusia yang kudus, manusia yang sempurna, ajaran etika dan moralnya sampai hari ini yang terbaik dan tidak akan ada yang bisa menandingi ajaran etika. Bahkan Yesus sendiri tidak berdosa dan dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ini bukti-buktinya tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Itu yang harus diingat. Jadi jangan pikir Tuhan dalam PL huruf besar semua dengan Tuhan dalam PB hanya huruf besar, itu beda konteks, beda artinya lagi. Saya bisa jelaskan itu, tapi bukan arahnya ke sana. Arahnya kita adalah tentang moralitas Yesus. Maka saya katakan Yesus punya moralitas yang sangat bagus. Tapi kalau di Muslim dikatakan moralitasnya bagaimana, saya akan tunjukkan sedikit data ini supaya kawan-kawan juga bisa mengerti ini. Masih ada berapa menit waktu saya? Masih ada 45 menit. 45 menit? 2 menit 45 detik, sorry maaf. Oke, ini ya. Ini contoh pernikahan Baginda dengan Aisyah, ini kan masih anak-anak. Baru Nabi nikahi Zainab. Ini kan mengatakan anak angkat punya istri, diceraikan baru dikawini. Kalau saya akan damaikan. Nabi nikahi wanita lebih dari 4 boleh, tapi pengikutnya hanya 4. Walaupun di tempat lain ada yang 7 juga. Nabi ceraikan istri akan dapat ganti yang lebih baik. Ya seperti ini. Hukum menggauli budak juga boleh, budak boleh digauli. Baru ada juga nih wanita dibunuh ini. Banyak. Baru tentang kecurangan dalam nikah juga ada. Baru Nabi minta sahabatnya untuk mati bunuh diri untuk dirinya. Baru tentang berkata jujur. Nabi Quran berkata jujur, tapi Nabi boleh tidak. Oke, berbuat kasar kepada Isa. Di mana didorong dadanya dengan keras hingga terasa sakit. Ini bisa dikosek nanti hadisnya. Mengajarkan umatnya untuk melanggar sumpah. Ini dia ya. Nabi mengajar untuk berdusta, ada di sini. Baru Nabi meminta umatnya mengorbankan diri, sudah tadi ya. Nabi mengaku kalau dia diperintahkan untuk memerangi. Jadi kalau dikatakan gak berkata kasar, bunuhlah, perangilah. Menurut saya itu kasar, tapi kalau menurut Farhan itu baik, ya gak apa-apa juga. Murtad dibunuh ini, siapa yang murtad halal. Baru hina Nabi, maka akan dibunuh ini. Ya, menurut saya ini lemah lembut atau bagaimana, urusan Farhan lah ya. Ini hina Nabi itu halal, makanya saya tidak sedang menghina, saya hanya menunjukkan data. Hadis penguat yang mengatakan bahwa darah wanita hina Nabi itu halal. Di sini dia, Nabi pernah menggilir 9 istri dalam satu malam. Ini juga moral yang sangat tinggi menurut Farhan. Ya saya hanya baca di sini, ini datanya ada. Saya nggak tahu bagaimana sahihnya data ini. Saya menunjukkan ya, Nabi merajam perempuan yang mengaku berzina. Di sini. Nanti bisa dibaca ini, wanita hibahkan diri kepada Nabi juga boleh, bagus, nggak masalah di situ. Ada mengatakan yang demikian. Jadi bagaimana kita memahami ini ya, sudahlah. Di situ ya. Bahkan Nabi itu sendiri pernah memohon ampun atas dosa. Artinya kalau mohon ampun atas dosa pernah diampuni. Bahkan semalam para mengatakan Nabi itu pernah melakukan kesalahan. Berarti udah berdosa dong. Sedangkan Isa kalau itu adalah Yesus tidak berdosa. Ya bagaimana ini? Ya itu. Jadi saya pikir ini yang harus direnungkan malam hari ini. Ya itu aja sih yang saya lihat.
Jadi apa yang disampaikan Saudara Farhan tadi berbeda dengan apa yang saya dapat. Saya baca data-data ya. Tapi ya Bro Farhan mungkin bisa menuntun saya Oke, supaya saya siap. jangan salah memahaminya. Waktu Terima kasih. habis. Iya. Oke. Ya Bro Farhan, silakan dibuka mic-nya tapi jangan bicara dulu. Udah paham dengan tanggapan, itulah tanggapan dari Saudara Erben terhadap openingnya Anda. Silakan Bro Farhan di sini menanggapi openingnya Saudara Erben. Silakan waktu Oke, dan tempat saya sediakan. terima kasih. Saya mau Sebentar, jangan berbicara dulu, maaf, belum salah. Oke, saya Saya mau share screen salah. sebelum dibicarakan. Oke, siap satu. Oke, silakan berbicara. Boleh share screen? Silakan. Belum disilakan, belum dipersilakan. Belum bisa share screen? Maksudnya minta bantuan saya tanya. Enggak, saya mau share screen sendiri. Oh, boleh, silakan. Nggak bisa ini, host disable participant screen sharing, belum bisa. Harus co-host ini. Coba sekarang. Nggak bisa, host disable participant screen sharing. Oke, tenang. Waktunya udah saya stop. Masih 4 menit. Saya reset aja lah. Gimana caranya nih ya? Sudah bisa itu, sudah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Nah, Udah bisa. oke. Sekarang udah bisa. Saya akan share screen. Sambil share screen, saya akan jelaskan ya. Sudah terlihat. Waktu saya jalankan. Ya. Oke. Yang pertama adalah ada kemunafikan dan hipokritasi yang sangat parah dari apa yang ditampilkan oleh Erben ketika tadi mengatakan bahwa Yesus katanya suruh menyarungkan pedang, padahal di Lukas 22 ayat 36 jawab mereka, satu pun tidak ada kata-kata kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Saking pentingnya untuk membeli pedang, ya jubahnya aja disuruh dibeli, suruh dijual untuk beli pedang. Kemunafikan yang luar biasa. Terus kalau dia mengatakan, saya tadi mengatakan, kalau mau berbicara Yesus, jangan berbicara perjanjian lama. Dia sudah ketakutan. Padahal ini adalah bentuk kemunafikan yang paling luar biasa. Dia mengatakan ketika konsep ketuhanannya dia tanyakan, oh iya, perjanjian lama itu Tuhannya Yesus juga. Sekarang apa yang dikatakan di perjanjian lama mau dibantah itu adalah perkataan Yesus. Padahal ketika jadi Tuhan harusnya lebih suci. Ya, kok sekarang lebih suci jadi manusia daripada jadi Tuhan? Saya akan bawakan ayat 2 Samuel. Ini masalah istri ya. Nah, 2 Samuel 12 ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya Tuhan di sini ini Tuhan huruf besar semua ya, berarti Yesus ya. Bahwasanya malapetaka akan kutiupkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Wow, istri-istrinya mau diambil di depan matamu. Di depan matanya mau dirampos istrinya. Dan memberikannya kepada orang lain. Diserahkan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini Tuhan apa-apa ya? Disuruh ngambil istri orang lain, dikasihkan, digauli di siang hari, di depan mata suaminya. Jedor. Moralitas macam apa ini? Berarti Tuhan Yesus lebih suci jadi manusia ketika jadi Tuhan. Terus ketika dia bilang tadi Aisyah pernah didorong, ya, saya belum tahu hadisnya seperti apa. Jelas ketika ada hadis Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Masya Allah, langsung dibantah ya. Terus kalau saya kaitkan dengan ayat di sini, ya, saya bacakan ya di HR Bukhari, ya, an Abi Hurairah qala, ini artinya Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala itu kalau dalam Rasulullah adalah bersabda, innama itu diuntimu solihol akhlak. Apa artinya? Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Juga di hadits At-Tirmizi dan Ahmad. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Selalu berkata jujur, sehingga dijuluki Al-Amin. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Al-Quran, Allah memuji apa yang dilakukan oleh Al-Quran, Muhammad SAW. Bayangkan, sama yang tadi ya, 2 Samuel tadi ya, nyuruh Yesus menyuruh untuk merampas istrinya dan digauli di siang hari ya.
Ya, surah Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Masya Allah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhir wa nakarallahu katsiron. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bayangkan ya, para Ikhwan Fillah, mari kita kaitkan dengan katanya moralitas ya. Saya bawa ke perjanjian baru lagi ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban dalam Al-Musawwaf 5 nomor 282. Janganlah engkau berkata kepada temanmu, wahai keledai, wahai anjing, atau wahai babi. Karena letak di hari kiamat engkau akan ditanya, kelak di hari kiamat akan ditanya, apakah engkau melihat aku diciptakan sebagai anjing, keledai, atau babi? Nah, nggak boleh berkata buruk. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24-27. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi yang disebut domba siapa? Umat Israel. Tetapi perempuan itu berdekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Orang perempuan ini berarti di luar Israel. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Berarti perempuan ini apa? Perempuan ini anjing. Berarti di luar bangsa Israel apa? Anjing. Berarti Kristen yang di luar apa? Yang menyembah Yesus di luar Israel apa? Waktunya Itu berarti habis. anjing. Oh, cepet banget ya. Oh, ini sudah sesuai loh. Dong. Tuh, sudah sesuai loh tuh. Sebenarnya belum selesai saya. Wah, belum selesai. Karena... Oke, sudah habis. Benar, saya nggak ada main-mainin waktu. Oke. Terus saya tekankan kepada Mas Farhan ya, fokus kita adalah moralitas pada eksistensi Yesus dan eksistensi Muhammad. Tadi saya sekarang tanya, apakah tadi Tuhan Anda bilang di 2 Samuel Yesus berkata. Anda bilang di 2 Samuel Yesus berkata, padahal di Tuhan Israel itu Yesus bukan? Anda bilang di 2 Samuel, yang kita debatkan di sini eksistensi Sekarang Yesus. Saya tanya, Tuhan Israel Yesus bukan? Tuhan Israel itu Yesus. Implementasi Yesus bukan? Yang kita debatkan eksistensi Yesus, Mas Farhan, fokus di situ. Saya pikir ini kalau moderator mau ikut debat 2 lawan 1. Saya hanya mengingatkan, saya hanya menekankan agar kita fokus kepada titik debat, tema debat. Oke. Sekarang justru saya akan kalau saya ikut debat, kamu sudah saya potong tadi. Kalau saya ikut debat, kamu sudah saya potong. Tapi saya biarkan, nggak apa-apa. Biar ini jangan berjalan tidak lancar. Loh, artinya berarti kalau begitu perjanjian lama bukan Yesus dong Tuhannya. Jedor. Farhan, kalau kamu membahas Teofani, kita bisa berdiskusi lain waktu ya. Sekarang kita fokus moralitas. 2 lawan 1 tuh saya nggak apa-apa. Langsung masuk ke diskusi. Silahkan, saya nggak akan. Ini moderator terlalu, saya bingung moderator kok seperti ini gitu loh. Nggak boleh menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan. Fokus justru kita Anda memberikan sebuah framing. Nggak boleh. Ini adalah sebagai sebuah implementasi dari pemikiran saya bahwa kalian menuhankan Yesus. Yesus Tuhan kalian sama di perjanjian lama. Berarti Yesus adalah Tuhan di perjanjian lama. Eksistensi segala implementasi apa yang ada di perjanjian lama adalah Yesus itu sendiri. Simple, so simple. Kalau kalian nggak mengakui berarti Anda yang berarti Anda lah yang menyimpulkan itu. Mana ada Yesus, nama Yesus di perjanjian lama? Coba tunjukkan 1 ayat aja. Berarti Tuhan Israel bukan Yesus. Gampang aja membalik dengan saya. Jangan coba-coba main terminologi atau main diksi sama saya. Itu saya peringatkan. Moderator kalau masih ngomong terus, moderator ikut terjun aja sekalian. Oh, enggak. Ini kenapa bukan seperti ini. Kenapa nih? Kenapa gue tadi makan? Kenapa? Moderator nggak boleh ikut menyimpulkan. Waktunya Bang Erben udah. Oke, kita lanjutkan ya. Cukup kayak kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Oke, silakan Bro Erben menanggapi tadi opening yang disampaikan Mas Farhan. Ada ayat-ayat Lukas yang dia bilang katanya apa itu? Yesus mengatakan orang anjing dan segala macam, dan kalau yang perjanjian lamanya mungkin silakanlah, terserah mau ditanggapi atau nggak sama masyarakat. Silakan tunggu sebentar, jangan mulai dulu.
saya mau atur waktu dulu. Oke, silakan. Waktu tempat saya persilakan. Oke, Nabi memukul dada Aisyah ada di hadis ini. Ya, saya lupa tadi ayatnya di mana, tapi ada. Saya sudah baca. Jadi apa yang disampaikan Farhan itu ya namanya juga membela ya, wajar. Sekarang saya akan, bentar. Saya mau negaskan sama Farhan, Yesus dalam inkarnasi belum ada di PL. Jadi kamu sebenarnya mempertontonkan bahwa kamu tidak cerdas. Yesus dalam PL itu masih sebagai firman Allah. Tetapi walaupun demikian, saya akan tetap menuntun kamu supaya menjadi cerdas. Saya akan menunjukkan bukti bahwa kamu tidak membaca. Sebenarnya itu teguran keras dari Yahweh, Bapa di surga kepada Daud, di mana Daud mengadakan pembunuhan berencana. Jadi ini teguran atas kejahatan terencana, terstruktur, masif yang dilakukan oleh Daud terhadap Uria dengan perzinahannya sekaligus pembunuhan berencana. Mungkin kalau di Farhan ini Allahnya orang yang berzina dibela, orang yang mengambil istri orang lain dibela. Tapi Allah kita tidak membela Daud yang mengambil istri orang lain dengan membunuh suaminya. Moral yang bagaimanakah kalau Allah membela seorang yang mengambil istri orang lain dan dibenarkan? Saya bersyukur bahwa Bapa di surga tidak membela Daud yang mengambil istri orang lain. Tidak membela Daud yang mengadakan pembunuhan secara licik terhadap Uria. Kalau Allahku membela orang yang melakukan kejahatan, saya malu dan saya akan tinggalkan Allah yang demikian. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Walaupun memang Daud dihajar oleh Allah karena dosanya, tetapi tetap Daud dibela oleh Allah, diampuni oleh Allah. Tentang Lukas tadi, sebenarnya saya sudah jawab ini semalam, tapi demi dirimu, maka aku jawab ulang lagi. Oke? Jadi kamu belajar membaca, belajar jangan bertakiat. Oke? Ini pedoman penafsiran Alkitab yang diterbitkan oleh LAI di sini membeli pedang, namun yang jelas ini ada kaitan dengan kenyataan bahwa mereka akan dianggap sebagai pemberontak. Secara keseluruhan ayat ini mengatakan bahwa pengikut-pengikut Yesus harus siap sedia menghadapi kesulitan. Bahkan ketika Petrus menggunakan pedangnya untuk prajurit yang menangkap Yesus sampai putus telinganya, Yesus sembuhkan telinga yang putus. Bukan. Malah diputuskan lagi yang lain atau diputuskan lehernya. Penggal. Tidak ada seperti itu dilakukan Yesus. Malah dikatakan sarungkan pedangmu. Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Maka arti di sini bukan untuk berperang. Bahkan Yesus ngomong, jangan kamu pikir bahwa aku tidak bisa meminta malaikat di surga untuk membela aku. Yesus itu luar biasa, lemah lembut. Bahkan kalau kamu mengerti, Isa kamu setuju dengan Yesus. Maka sesungguhnya kalau kamu merendahkan Yesus yang diklaim oleh banyak muslim sebagai Isa, kamu mengincingi kitabmu, kamu mengincingi Allahmu sendiri, kamu mengincingi nabimu, di mana di kitabmu Isa itu diagungkan dan tidak berdosa, terkemuka di bumi di surga. Tapi kamu tidak punya muka, kamu tidak punya hati, kamu bebel, sehingga kamu tidak bisa mencerna data dengan tepat. Saya kasihan lihat kamu. Saya bersyukur bahwa Daud dimarahi oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena kejahatannya. Karena Allahku tidak kompromi dengan dosa. Allahku tidak kompromi dengan kejahatan. Allahku tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan licik yang melakukan pembunuhan berencana. Itulah Allahku yang kudus. Aku bangga punya Allah dan aku bangga punya Yesus sebagai juru selamat. Saya pikir Farhan, gunakan hatimu. Gunakan hatimu. Gunakan hatimu. Terima kasih. Masih ada 30 detik lagi, mau dimanfaatkan? Oh, sebentar. Saya lanjutkan ya. Saya nggak ada kulihat tanggapanmu tadi terhadap data-data ini. Bagaimana kalau seorang di Indonesia masih anak kecil, pasti ditangkap dibawa ke polisi. Tetapi bagi kamu itu keagungan. Ini data-datanya. Ini semua
Saya butuh klarifikasi dari kamu, bro, supaya aku tidak keliru memahami Oke, keyakinanmu. Oke, sudah cukup ini Bro Erben. ya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, oke, saya akan bantah data-data dari Erben ya tentang bagaimana konteks dan Kok mati? Pasti dia mati lampu lagi di rumahnya. Siapa yang Saya- mute all tuh? saya kok di unmute sih? Nggak ada yang mute loh. Ada yang ke mute all. Oke, Ada yang reset ke-mute. reset aja. Ya. Waktunya reset dong. Saya ke mute itu Host, tadi di mute all itu. moderator. Gini ya, jangan teman-teman Kristen, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan di mute, biarkan aja dia bertegur di sini. Jangan bikin konklusi begitu. Ya, silakan moderator di Ya, reset ulang saya akan waktunya. share screen, di reset ulang. Saya mau share screen. Saya kasih dia catatan dari sejarah bagaimana anakronisme yang dia bawa tentang pernikahan. Bahkan di tahun 1900, umur 10 tahun, 7 tahun itu. Ini Anda sudah mulai? Ini sudah mulai? Loh, tadi katanya suruh waktunya. Waktunya bisa ditampilkan. Oke, ya sudah, silakan. Saya share screen ya. Saya share screen. Oke, udah terlihat share screen saya. Ya, saya pikir Erben bisa bahasa Inggris lah ya. Nah, lihat di ini ya. Nah, ini di nomor 1 Ben ya. Profesor of History Margaret Mead ya mengatakan apa di situ Ben? Inilah anakronisme yang coba dibawa dulu. Perlu diingat bahwa banyak janda abad pertengahan tidak tua. Ahli waris penting sering menikahi antara umur 5 dan 10 dan mungkin menemukan diri mereka janda saat masih remaja. Umur 5 sampai 10 tahun. Ini tahun berapa? Tahun 1900-an. Nomor 2, Profesor Richard Motley and Profesor Stephen Smallwood. Ya, apa yang dikatakan di situ? Di situ dia mengatakan, dalam masyarakat Eropa abad pertengahan dan awal modern, usia pernikahan tetap rendah dengan kasus pengantin yang didokumentasikan semuda 7 tahun. Wow, ini orang-orang Kristen loh. Ini bapak-bapak gereja merestui loh ya. Meskipun pernikahan biasanya tidak dilakukan sampai gadis itu mencapai pubertas. Belum pubertas sudah dinikahi. Aduh, ya ampun. Nomor 3, dalam buku Seks dan Masyarakat. Ya, saya ini ya nomor 3 ya, Sex and Society. Society itu masyarakat Erben. Ya, saya terjemahkan nggak apa-apa lah. Hingga akhir abad ke-20, Undang-Undang Persetujuan Usia Amerika Serikat secara khusus menyebut laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban mengikuti hukum Inggris nih, hukum Inggris, di mana usia ditetapkan pada 12 pada tahun 1275 ya 12 tahun dan diturunkan menjadi 10 tahun pada 1576. 10 tahun boleh. Usia persetujuan di koloni Amerika umumnya ditetapkan pada 10 atau 12 tahun undang-undang. Ini 1500-an. Bagaimana di tahun 600-an? Ya, masih banyak data-data saya, silahkan dibaca. Ini semua di negara mayoritas Kristen dan mendapat persetujuan dari bapak-bapak gereja. Jedor, saya langsung bukti ya. Saya langsung bukti. Terus kita bawa sekarang. Kalau kamu mau membawa masalah anakronisme ini, sekarang saya kasih bagaimana di dalam kitab Anda, bagaimana ketika ayat-ayat mesum difirmankan. Tadi saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh siapa tadi? Moderator mengatakan, jangan bawa-bawa, itu kan inkarnasi. Artinya justru ketika menjadi Tuhan, Yesus bejat moralnya. Tuhan kayak gini kok diikutin. Jadi kalian menganggap ketika jadi manusia setelah inkarnasi, lebih baik moralnya ketika jadi Tuhan. Wow, wow, wow. Tuhan macam apa kayak gini? Ya. Terus Erben tadi dibilang bahwa pedang itu adalah bentuk perlawanan. Ben, kalau itu metafora, pedangnya mana bisa mengiris? Hah? Aduh, kenapa Yesus mengatakan sarungkan? Karena nggak ada pengikutnya. Pengikutnya cuma berapa orang. Diserang begitu banyak. Beda Nabi kami. Ketika diserang, serang kembali. Ketika kita diolok-olok, kita boleh mengolok-olok. Kami tegas.
Ya, kami tegas. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Bible Anda, jelas dikatakan apa? Anjing. Tadi saya menyelesaikan ya. Saya akan share screen karena tadi belum selesai sebenarnya. Saya akan share screen ketika di dalam Lukas. Ya. Bagaimana ya dia disuruh untuk apa? Untuk membeli pedang dari jubahnya. My God. Nah, kalau kita kaitkan seperti itu, bagaimana di Matius ini? Nih, ya. Ketika Yesus mengatakan anjing, bayangkan, ada orang mengatakan anjing. Itu kata-kata anjing baik atau buruk? Oh, kalau menurut buruk nggak apa-apa. Berarti kalian setuju kalau saya panggil anjing. Kenapa? Karena domba itu dikuntukkan untuk umat Israel. Tetapi untuk perempuan ini di luar orang Israel dikatakan anjing. Dan perempuan itu senang. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi mulai saat ini seharusnya mereka bukan domba-domba, tetapi mereka adalah anjing-anjing. Saya nggak berkata kasar loh. Ini dari kitab Anda. Ayo, siapa yang mau debat saya tentang linguistik ini, grammar ini, diksi-diksi ini? Bahwa di luar Bani Israel itu adalah anjing karena dinisbatkan kepada perempuan itu. Jadi kalian tidak pantas dipanggil domba, tetapi anjing. Itu menurut Tuhan kalian. Ada Tuhan yang mengatakan seperti itu, mengatakan umatnya adalah anjing. Betapa rasisnya, mentang-mentang tidak orang Israel dipanggil anjing. Kan ini sangat parah ini kan. Coba ketika dia mengatakan, terus tadi yang ini ya, saya minta pembuktian dan saya katakan, tapi saya sudah tahu. Bro Farhan, aduh, belum selesai ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, oke. Sekali lagi saya ingatkan Bro Farhan, fokus kita pada eksistensi Yesus dan Muhammad dan Nabi Muhammad ya. Mengenai data-data tadi itu kan data-data dari luar yang saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan eksistensi Yesus dan eksistensi Muhammad, seperti itu. Saya pikir moderator tidak perlu berkata begitu ya. Enggak. Anda cukup mengatur waktu dan memoderasi. Saya hanya perlu mengingatkan fokus pada eksistensi Yesus dan Nabi Muhammad. Oke? Kalau nggak salah tadi pertanyaan yang berhubungan dengan salah satunya adalah tentang kemakian Yesus terhadap anjing di dalam kitab suci Injil tadi. Lalu ada lagi satu lagi tadi. Silakan Bro Erben, saya rasa Bro Erben pasti sudah mencatat. Nanti Bro ingatkan ya kalau belum saya jawab. Monggo ditanggapi. Sebentar, jangan mulai dulu. Ya oke, saya mulai dari waktu berbicara, silakan. Tunggu ya. Mau share screen atau? Secara perkawinan dini. Zaman Musa yang dikategorikan dewasa 20 tahun. Dan Yesus itu sepakat dengan seluruh hukum Musa. Tetapi di baginda Muhammad ini dibenarkan. Dan Kristen itu meneruskan ajaran Yesus. Dia pakai itu data abad 1920. Dan yang kemudian memutuskan bahwa pernikahan dini itu dilarang adalah orang Kristen. Artinya pernikahan dini itu bukan produk gereja, bukan produk Yesus, tapi produk dunia. Farhan, kamu kembali menggali kuburmu bahwa untuk membenarkan akidahmu, kamu memakai ajaran dunia-dunia pagan. Terima kasih. Kamu harus malu bahwa untuk membenarkan kesempurnaan ajaranmu, kamu memakai data abad 20. Orang Kristen tidak memakai data kaum pagan itu. Kalau ada di abad 7 sampai abad 20 pernikahan dini, ini menjadi pertanyaan, bos. Tapi di zaman Yesus dan gereja seterusnya, tidak ada ajaran itu. Jadi saya tidak tahu kau mau dialog apa malam ini. Hatimu itu terlalu gelap untuk kebenaran. Aku tak tahu lah lihat kau. Kasihan. Kapan kau cerdas? Aduh. Kasihan. Oke. Kau hadapi seorang Erben ini. Kalau kau hadapi Erben itu bro, kau harus cerdas. Kalau kau kayak gini, makanan sehari-hari kayak kerupuk kau bikin. Kau lihat ini ayat 26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan pada anjing. Memang betul, anak-anak tidak ada di anjing. Betul itu. Benar Tuhan, perempuan itu setuju. Namun anjing makan remah-remah yang maju di meja tuannya. Kenapa? Karena perempuan itu bukan orang Israel. Bagi orang Israel itu, perempuan non-Israel itu seperti itu. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Yesus berikutnya, hai ibu,
Hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya apa? Ayat 27-26 ini berbicara konsep Yahudi yang salah terhadap bangsa lain. Tetapi ayat 28, konsep Yesus menegur konsep di dalam ayat 26-27. Maka Yesus inilah yang benar. Hai ibu besar imanmu. Jadi kalau kau setuju dengan di sini, berarti kamu tidak bisa memahami secara utuh narasi. Kamu itu Farhan, kalau belajar itu dari A sampai Z, itu baru huruf yang lengkap. Tapi kalau kau hanya belajar dari hai ibu besar imanmu, inilah yang sesungguhnya. Ini Yesus memakai konsep Yahudi. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusup pantai Galilea dan Nato Ikat Budi. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh. Orang lumpuh disembuhkan, orang-orang yang sembuh dilumpuhi, bro. Iya. Jadi, Farhan, ada lagi yang belum saya jawab, bos? Moderator, ada lagi yang belum saya jawab? Saya lupa. Sudah. Ingat Bro Erben, ini juga bagian dari tanya jawab loh. Jangan sampai Anda menerangkan tapi Anda tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya, Bro Farhan, tolong jelaskan data-dataku ini supaya aku jangan salah memahami ajaranmu. Iya, jangan lari-lari dulu kemana-mana. Saya harap kau jangan bergasing rela di sini. Banggalah kau dengan keyakinanmu. Ini saya tunjukkan aja ini. Silakan dicek benar atau tidak ini. Ini data-dataku. Satu pun nggak ada kau sentuh, Farhan. Apa kau sudah jantungan mendengar ini? Jangan kau lari. Ini kita sedang tarung ulang ini. Kupikirlah kau sudah persiapan. Rupanya kau hanya siap takia. Malu aku. Nyesal aku hadapi kau. Bro Erben, jangan menyerang pribadi. Jangan menyerang pribadi. Oh ya, sorry. Aku udah cengkel masalahnya. Ini lihat ini. Ini dulu kau luruskan supaya orang-orang yang menonton di sana jangan berpikir aku salah. Supaya aku minta maaf sama orang, minta maaf, dataku salah. Ini semua ini. Aku nggak ngerti bro, kamu kok nggak tanggapi? Kau screenshot lah satu-satu. Kau luruskan supaya para penonton ini. Nih, saya pencetin aja deh. Nah, ya, waktunya habis. Sudah Bro Erben, sudah. Waktu saya. Oke, silakan berbicara. Saya klik waktunya ketika Anda berbicara. Ketika tadi dibilang bahwa Aisyah didorong, dia menampilkan sebuah artikel dan itu sanad matannya. Di mana sanad matannya? Padahal tadi sudah saya bantah dengan mengatakan ya, silakan ceritakan dari mana dan dari hadis berapa, nomor berapa Bukhari, silakan ya. Nanti setelah ini ya, ceritakan ya. Dari sunnah.com, dari dari Aisyah. Ya ampun. Baca sampai bawah Erben, saya sudah membaca itu, apa yang menyebabkan mendorong. Kemarin sudah saya jawab ini, ya. Terus ketika tadi saya jawab, ya, saya bantah. Saya mau share screen. Ini giliran saya kayaknya deh. Ya, share screen-nya ya. Saya bisa gantian share screen. Nah, ya. Tadi sudah saya kasih bukti bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam HR Ahmad. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, beliau berkata akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nih bahasa Arabnya. Ya. Ketika Al-Quran, ini kata Rasul, kata Nabi, kata apa? Aisyah radhiyallahu anha sendiri. Saya bantah itu dengan hadis yang ditampilkan oleh si Erben. Itu yang pertama. Yang kedua, Erben, ketika kamu menggunakan narasi tadi menjelaskan perempuan itu, berarti benar perempuan itu di luar orang Israel, makanya disebut anjing. Dan saya komparasikan dengan kalian. Kalian orang Israel kan bukan. Kalian kan sama orang perempuan itu kan, di luar Israel kan, berarti kalian disebut anjing. Itu yang Anda justru memperkuat apa yang saya katakan. Kalian itu disebut anjing oleh Yesus. Nah, kalau parameter moralitas seperti ini, apakah pantas Tuhan mengatakan anjing? Kalau manusia saya masih boleh mengerti, memahami kalau manusia itu dikatakan anjing. Tetapi ini Tuhan mengatakan anjing. Bayangkan loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, saya bawa premis baru deh, ya. Saya bawa premis baru. Bagaimana ketika Yesus berbohong, ya. Berkata kasar, memaki itu yang saya bilang kebenaran
bukan temporary tapi selamanya, ya. Bukan anakronisme. Ketika dia mengatakan tadi, oh Farhan kamu bawa data ayat abad 1920. Justru data itu ya bagaimana mungkin di abad 19 saja masih dinormalkan untuk nikah umur 5 sampai 10 tahun itu normal, bagaimana di 600 tahun yang lalu? Apakah kurang asupan gizi otak kamu, Ben? Artinya ketika kita memandang sudut pandang 1900 ada aturan seperti itu, bagaimana di tahun 600-an? Ya. Itu pasti diperbolehkan karena pernikahan bukan hanya untuk ada hikmah ketika Aisyah dinikahi Rasulullah, terbukti ada impact yang bagus, itu meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang begitu banyak, ingatannya tajam karena Aisyah radhiyallahu anha ini. Tetapi saya tidak mau menjelekkan Yesus Isa alaihissalam ya, karena ini yang saya bahas Yesus, sekali lagi jangan salah, ini yang dibahas Yesus ya. Ketika dia mengatakan bahwa jangan dong, itu kan belum inkarnasi. Berarti Yesus Tuhan, Yesus ketika menjadi Tuhan lebih buruk moralitasnya ketika Yesus sudah turun di Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana di dalam Yeskiel? Apa mungkin Tuhan mengatakan saya mau mengatakan ini ya, sebesar keledai gitu, terus ranum gitu, tete gitu. Pantas nggak Tuhan mengatakan seperti itu? Pantas nggak? Ayo jawab moralitas kalian. Berarti Yesus ketika jadi Tuhan lebih parah. Kenapa Tuhan Yesus gak jadi manusia terus yang moralnya baik, ketika jadi Tuhan moralnya malah biadab seperti itu? Ya, saya bersyukur saya tidak menuhankan Yesus, tapi Yesus adalah sebagai utusan Allah. Saya bersyukur itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus berbohong. Di mana itu? Jelas. Apa yang dikatakan Yesus ketika dia mau pergi di Yohanes 7 ya, 9 ayat 8 sampai 10. Demikianlah ucap Yesus kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea karena dia merasa belum genap. Ternyata di ayat selanjutnya Yesus pergi dengan diam-diam. Ini ada apa ini? Dia bilang, jangan, saya nggak pergi, belum genap, kalian pergi. Bohong. Dan bohong itu yang namanya moralitas buruk itu bersifat selamanya. Ini di dalam Imamat 19 ayat 1. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ini Tuhannya berbohong di Yohanes 7 ayat 8 sampai 10. Ya, nanti silakan diterangkan ya si Erben ya. Terus kalau masalah pernikahan anak angkatnya, menantu anak angkatnya Zaid ya, istrinya Zaid, Zainab. Itu sudah saya bantah kemarin dengan mengatakan bahwa Rasulullah adalah panutan. Artinya dia tidak ada nasab. Aduh, selesai dia. Selesai terus. Tapi nggak apa-apa deh ya. Saya nggak usah di-mute. Saya nggak akan pernah mengganggu Erben. Kalau saya di-mute saya ini ya. Siap. Dan Oke. Bro Erben tadi sudah nyimak pertanyaannya. Masih berkutat di masalah Yesus menggunakan kata anjing untuk di orang Israel. Ada juga tadi Bro Farhan, walaupun dia menyinggung tentang perjanjian lama, tapi dia cuma meminta penjelasan. Berarti Yesus di perjanjian lama lebih buruk daripada di waktu eksis. Yang ketiga kalau nggak salah tentang Yesus berbohong. Terus satu lagi tadi tentang apa ya? Lupa aku. Coba itu dulu aja deh, silakan ditanggapi Bro Erben. Tadi premis lama, yang baru itu cuman Yohanes ya. Yohanes bohong itu ya. Ya, oke. Silakan Bro Erben, sebentar jangan mulai dulu. Sebentar, aku konfirmasi ayat Yesus berbohong itu di mana sih? Ya, silakan, ini timer belum saya jalankan. Enggak. Belum dijalankan ya. Yohanes 7 ayat 8 sampai 10. Oke, saya jelaskan ya. Sebentar Erben, sebentar. Oke. Silakan. Ya. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Kemudian Yesus pergi. Jadi Farhan, bro, kamu bisa memahami nggak aku belum pergi? Tidak dikatakan aku tidak akan pergi, tapi aku belum. Saya pikir kamu harus cerdas memahami kata-kata ini. Kalau dikatakan aku tidak pergi, itu baru salah. Tapi kalau aku belum pergi, contoh pestanya jam 12, yang lain udah berangkat jam 9, pergilah kalian, aku belum. Berarti nanti lo mau berangkat jam 11. Itu bro. Kalau kayak gini-gini Farhan, aduh, nyesal aku.
Ini, saya ajari kamu supaya bisa sedikit belajar Alkitab. Jadi belajar Alkitab itu ada namanya teks, ada konteks. Ada namanya konteks dekat, konteks jauh, konteks budaya, konteks sejarah. Inilah kami cara belajar Alkitab. Masalahnya kamu nggak ngerti bicara teks ini nanti ada akar kata nanti. Bahasa Yunaninya kayak sintaksnya dicari, eksegese kata demi kata, itu baru. Jadi kalau kamu baca teksnya aja udah salah, bagaimana dengan konteks dari teks ini? Bagaimana konteks dekat dari teks? Bagaimana konteks jauh dari teks? Bagaimana konteks budaya dari teks? Bagaimana konteks sejarah dari teks? Kamu di teksnya aja udah gagal, bro. Saya pikir teman-teman udah cukup lah ini. Ini nggak ada guna lagi diskusinya, saya pikir. Di situ ya. Jadi kalau kamu berbicara bahasa tentang buah dada dan semua di Kidung Agung, itu puisi yang agung. Dan itu pembicaraan antara seorang kekasih dengan kekasih yang lain. Enggak masalah bro, itu keagungan cinta. Memang cinta itu agung, tidak boleh dipermainkan, kudus. Itu yang mau ditegaskan di situ. Bukan dihumbar. Aduh. Kapan-kapan nanti bahas Kidung Agung sama kau. Tapi herannya aku, kayak nama mengutip Kidung Agung katanya ada dua tentang Muhammad. Karena dari situ Muhammadim, katanya itu Muhammad. Aduh, nanti kita bahas itu. Saya punya materi untuk itu, tapi bukan ke situ ya. Jadi yang mau saya sampaikan, masih ada waktu saya, moderator ya. Iya, pertanyaan tentang Maxim dengan makna anjing, umpatan Yesus anjing tadi. Udah jelas. Oh, udah iya, jelas. Okay. Udah jelas kok. Udah aku bilang itu ayat 20 berapa dan duanya itu berbicara konsep Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Tetapi konsep Yesus tentang orang non-Yahudi, hai ibu, itu yang tepat. Jadi sudah jelas ya. Cuman kalau membaca masalah tadi, teks dan konteks nggak dipahami, tapi sudah ngerocos kemana-mana ya saya repot. Repotnya itu artinya ya nggak ketolongan. Nah itu aja. Jadi yang mau saya tanyakan itu, ini dulu mungkin satu bro, supaya bro Parhan ini bagaimana tanggapannya ini. Saya hanya menunjukkan aja bro, ini gimana ini. Orang yang sangat mulia bagi bro itu dikatakan dalam hadis, dikatakan Nabi SAW menggilir semua istrinya dalam satu malam. Padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Mungkin bro klarifikasi dulu sama saya, hadis ini palsu atau apa ini? Soalnya saya nggak bisa memahami apa makna dari hadis ini kok ada di hadis Bukhari. Apalagi hadis Bukhari ini kan hadis paling tua, paling hebat. Iya, paling hebat ini hadis Bukhari ini. Nah, tapi saya tidak berbicara hadisnya bagaimana sahih, tapi saya nggak ngerti. Aku gini, aku hanya baca aja bro ya. Jadi kamu lah yang menjelaskan ini, bagaimana ini seperti ini. Ya karena topik kita malam hari ini tentang moralitas, ya bagaimana lah bro menjelaskan itu supaya saya dan kawan-kawan Kristen yang lain sangat memahami apa sebenarnya sih yang mau disampaikan bro tentang data-data ini. Karena tadi saya tunggu sebenarnya bro ya, baru ini Nabi merajam perempuan yang mengaku berzina. Nanti bisa dibaca semua ini bro di datanya ya. Silakan dibaca. Si Ruslan ikut baca kau daripada kau cat-cat. Itu ya. Nanti bro jelaskan dulu sama kita. Kalau Yesus ada wanita berzina, dikatakan Yesus, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan. Tapi tidak ada semua orang. Yesus dia katakan, aku yang tak berdosa pun tidak merajam kamu, karena aku lebih mementingkan kamu bertobat, kamu sadar, hai anakku yang kukasihi, pertobatanmu lebih berarti daripada kau dirajam. Karena kalau dirajam dalam keadaan berdosa, udah menderita kau mati masuk neraka pula kan begitu. Tapi kalau kau sudah berdosa, kau haleluya. Iya, sudah habis. Terima kasih. Iya, Farhan, sebentar ya, jangan bicara dulu ya. Oke, tadi pertanyaan dari tanggapan dari saudara Erben sudah, dan ada pertanyaan balik. Silahkan Bro Farhan, waktu dan tempat saya persilakan, monggo. Bisa dibuka mute-nya. Bro Farhan. Apa harus dibantu kali? Aduh, saya ke mute lagi ya. Oke, saya padahal nggak pernah ini loh ya, nggak pernah motong. Tolong jangan di mute ya. Oke, saya akan bantah hadis itu tentang 9 menggauli 9 istrinya.
itu hadis tentang cara bersuci. Jadi ketika kita punya istri, ya lebih daripada satu, ketika kita melakukan hubungan seks dengan istri yang pertama, terus malam itu ya pergi lagi ke istri yang kedua, kita tidak wajib mandi dulu, tetapi nanti setelah selesai baru wajib mandi hadas besar. Cek Erben ya. Terus kalau kamu masalah melakukan hubungan seks sama istrinya 9 dalam waktu semalam dengan rumah yang berbeda-beda. Apa masalahnya? Itu istrinya sendiri kok. Ada masalah? Istri dinikahi, diberi mahar, ada yang salah? Coba, ada yang salah? Apa yang dilakukan Salomo, apa yang dilakukan Daud? Apa yang dilakukan Nabi Noah di dalam kitab kalian? Malah sama anaknya sendiri? Itu ajaran Tuhan kamu di dalam Bible, Perjanjian Lama. Ya, bagaimana ketika Noah berzina sama 2 anaknya sendiri, dikasih mabuk. Itu ajaran ini. Pantesan di Eropa banyak sekali hubungan seks bebas antara orang tua dan anaknya. Ini yang mau kalian ikutin. Agama ini yang kalian ikutin ajarannya. Nabi kami menikahi 9 orang dengan mahar, dengan pernikahan, dilamar kepada orang tuanya, pernikahannya begitu suci, sakral. Bagaimana dengan di kitab kalian? Ada nabi dengan anaknya. Ini yang kalian tiru. Banyak. Mau saya bukakan data di Eropa. Hubungan seks bebas antara anak dan incest. Mau saya bukakan. Bahkan gereja pernah melakukan. Mau saya bukakan. Ini ajaran yang kalian ikuti. Ya. Bro Farhan, fokus. Aduh, kenapa eksistensi ya? Yesus dan moralitas Yesus dan moralitas Muhammad. Nabi Nuh itu bukan Yesus. Ya. Lot juga bukan Yesus. Tolong fokus. Monggo, saya tambahkan nanti begitu berhenti waktunya saya tambahkan 5 detik. Oke, silakan dilanjutkan. Moderator aja deh yang debat. Saya mengkomparasi dalam sebuah diskusi, mengkomparasi dari apa yang dinarasikan oleh lawan diskusi dengan komparasi apa yang ada di Bible Anda itu boleh. Sebentar Bro Farhan. Aduh, ya ampun. Gini Bro Werben sebentar. Kenapa? Sebentar, saya hentikan dulu waktunya. Hentikan gini. Kita kan bicara Yesus dengan Muhammad. Itu menurut aku. Jadi saya keberatan sebenarnya. Tuhan Perjanjian Lama tuh Yesus bukan? Oke, besok malam kita bicara tentang Yesus Tuhan. Sekarang nggak apa-apa. Tuhan Yesus Perjanjian Lama. Oke, siap. Jawab aja. Oke, kita mulai. Saya opening statement ya tentang Yesus Tuhan ya. Enggak, nerusin aja langsung bukan. Enggak. Udah, Bro Farhan, Bro Erben, Bro Farhan, Bro Erben. Ini nanti diskusi jadi selesai. Gini aja. Biar nanti nyambung ke closing statement juga. Tolong dong, Bro Erben, tolong dong. Biar nanti nyambung biar bisa jadi closing. Iya, gini moderator ya. Moderator gini, artinya waktunya dihentikan dulu gini. Sudah. Ini masih waktunya Bro Farhan loh, Bro Erben. Iya, aku ngerti maksud tadi aku. cuma mengingatkan untuk fokus. Oke. Iya. Nanti masalah eksistensi Tuhan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mungkin nanti ada diskusi terpisah. Monggo Bro Farhan dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Ngobrol dulu selama 5 detik, saya kasih tambahan waktu, nanti baru saya klik startnya. Silakan. Oke, ya. Saya menarasikan kenapa saya justru menghargai kalian kalau Tuhan di Perjanjian Lama itu Yesus, harusnya berterima kasih dong sama saya dong. Iya kan? Jadi ketika saya mengatakan bahwa apa yang ada di Perjanjian Lama adalah firman dari Yesus, kalian harus bangga karena selama ini kalian berkoar-koar Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya orang Kristen. Ini dia pikir Erben mau menghancurkan saya dari moralitas itu. Dia hancur sendiri. Karena apa? Saya balik logika saya. Kamu berhadapan dengan Farhan. Saya mencoba melogikakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Ya, memasukkan konstruk berpikir kalian dengan argumentasi saya. Terus kalau kalian katakan ya, tolong waktu di stop dulu. Saya mau share screen sebentar. Dia mengatakan belum genap waktunya. Itu pertanyaan jebakan sebenarnya, ya, pertanyaan jebakan namanya. Loh, ini menghentikan waktunya buat ini udah saya hentikan loh. Maksudnya kok jadi masuk saya mau share screen. Oh iya silakan share screen dulu biar saya jalankan lagi. Sudah Yohanes, ya? Yohanes 7 ya, oke. Di ayat 8-10 tadi dikatakan belum genap. Itu tidak pergi, belum saatnya. Berarti ketika dia sudah pergi, saatnya sudah tiba dong. Ternyata di ayat 7:30 ya, Yohanes 7:30 Yesus juga belum taatnya tiba.
Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Jedor, jedor. Ayat 8-10 mengatakan belum tiba saatnya, tetapi dia tetap berangkat ngumpet-ngumpet di pesta. Tetapi ketika ditanya Yahudi mencoba melempari, saatnya belum tiba. Lah saatnya kapan? Padahal dia udah tiba loh di pesta. Artinya ketika dia menjanjikan saatnya belum tiba dan dia pergi ke pesta, saatnya sudah tiba. Tetapi ketika di ayat Yohanes 7:30 mengatakan saatnya juga belum tiba. Nah, ya. Apakah ayat Yohanes 7 ayat 8 dan 10 itu lebih duluan ayat 7:30? Urut-urutannya dong, konstruk berpikirnya dong, ya. Jadi di sini jelas Yesus berbohong. Dia takut. Beda Nabi Muhammad SAW, ya. Ketika ini dia berperang. Itulah Islam, ya. Ketika kita dizolimi, kita berhak untuk membela diri. Itu Islam. Dan kami bangga mengimplementasikan itu. Silakan tanpa pipi kiri saya. Saya tidak akan pernah diam untuk memberikan pipi kanan saya, tetapi saya balas dengan apa yang kalian lakukan. Itu Islam. Dan hukum itu sesuai dengan hukum-hukum positif di negara semua dunia ini. Ada hukuman, itu yang moralitas dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan keempat, kesabaran Rasulullah ketika di Taif, dia sedang melakukan sebuah dakwah, dilempari oleh penduduk situ. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis? Jibril mengatakan, akan aku angkat bukit ini dan aku akan timpakan mereka. Rasulullah bersabar dengan musuhnya, tetapi tidak menyerahkan diri, tapi bersabar. Jangan Jibril. Siapa tahu di antara mereka nanti lahir generasi-generasi baik. Ini Rasulullah akhlaknya. Ini akhlak Rasulullah yang saya contoh. Semua muslim contoh dan kami bangga mengikutinya. Bukan kami bangga dengan mengatakan bahwa ketika kami dirampok, kami menyerahkan harta kami lagi demi kasih. Tidak ada moral itu yang ada dijalankan seluruh dunia ini. Hanya orang-orang munafik, orang-orang yang merasa menjual kasih dengan palsu yang mengatakan. Oke, Bro Farhan. Sudah. Oke. Ya, silahkan. Sebelum Bro Erben melanjutkan, Bro Kaisar ini mau sampai berapa pertanyaan balik? Ini satu ronde baru closing. Habis ini berarti sebentar, kalau menurut catatan saya, tolong koreksi ya baik Farhan maupun Erben, ini sesinya Islam, berarti ini tanya sekarang jawabannya dan bertanya baliknya Kristen, baru habis itu closing ya. Boleh. Ya. Oke, silahkan Bro Erben. Waktu dan tempat tadi, kalau nggak salah Farhan bertanya tentang Yesus berbohong, tentang belum waktunya ternyata dan segala macamnya. Oke. Silakan. Jadi gini ya, Alkitab itu bukan dikte dari Allah, bukan kitab gedebuk dari langit. Catatan para nabi dan catatan para rasul di dalam Alkitab, baik tentang karya Allah, tentang diri Allah, dalam sejarah dan perilaku manusia. Sejarah atau perilaku negatif dicatat untuk menegaskan betapa najisnya dosa. Contoh, ketika ada orang Alkitab poligami, bukan menegaskan bahwa poligami itu benar, tetapi menunjukkan bahwa poligami itu salah dan itu najis. Beda dengan Farhan, ada catatan poligami justru menjadi teladan. Kalian ikutilah semua itu, terserah kalian lah itu. Sejarah atau perilaku politik dicatat untuk menegaskan betapa indahnya hidup yang benar. Jadi Alkitab ini kitab yang jujur. Lot, dosanya dicatat untuk menegaskan betapa orang tak bermoral ketika tidak taat kepada Tuhan. Karena Lot pergi ke tempat itu atas kemauannya, bukan atas perintah Tuhan. Tuhan pergi suruh tempat lain kok. Pergilah kau ke sana katanya. Tapi mereka bilang, jangan, nanti si banyak orang kita gini-gini. Akhirnya pergi mereka ke gua kan. Akhirnya mereka melakukan hal itu. Jadi kembali lagi di sini, Farhan mempertontonkan bahwa dia ini memang tidak pintar membaca. Jadi kalau Salomo dicatat banyak istrinya bro, itu bukan pedoman. Sudah saya bilang, sesuai tema kita. Yang kita bahas itu kan Yesus. Tapi kau lari kemana-mana. Oke, ini dulu untuk ini. Selesai. Ya, sekarang saya akan membimbingmu untuk memahami Lukas. Lukas itu bro, ini ayat 8 dengan ayat 10, dengan ayat 25 dan seterusnya. Itu dua konteks yang berbeda.
Masa kamu nggak bisa? Makanya baru tadi aku bilang, belajar Alkitab itu ada teks, ada konteks dekat, konteks jauh, konteks budaya, konteks sejarah, dan lain-lainnya. Belum lagi nanti eksegesi kata demi kata. Kuajari kau nanti. Kita masuk kepada sintaks Yunani ya di situ, atau parsing atau apa namanya itu, udah lupa aku. Jadi di sini ayat 27-28 itu berbicara waktu Yesus hendak ditangkap, tapi belum waktunya, makanya nggak jadi ditangkap. Karena ini masih pertengahan pelayanan Yesus atau masih awal-awalnya di sini. Ya, jadi Bro Farhan ini gimana? Barusan 2 menit belum ada aku ajari kau cara belajar Alkitab, udah melakukan kesalahan. Kalau kau jadi muridku, kau tambah tugas lah kau untuk belajar hermeneutik. Aduh, Farhan. Selamat datang di kebenaran. Itu aja lalu kulasa dari saya. Ada lagi yang belum saya jawab, kawan? Udah semua kayaknya. Baru dikatakan dia tadi Noah. Ya, Noah itu perilakunya nggak ada Noah kawin dengan anaknya. Yang ada itu Lot. Noah itu mabuk dia. Itu yang tepat. Akhirnya dia kelihatan telanjang dilihat anaknya. Tapi anaknya menutupi di situ. Dan itu dicatat. Kenapa? Bukan berarti karena Noah mabuk, kami mabuk. Bukan berarti karena Salomo poligami, kami poligami. Itu catatan sejarah untuk menunjukkan betapa dosa itu ya dosa, kebenaran ya kebenaran. Makanya Alkitab ini jujur. Alkitab ini nggak munafik. Yang dosa dibilang benar itu kurang ajar itu kalau bagi saya. Dosa dikatakan dosa, benar dikatakan benar. Apalagi kalau benar dikatakan dosa. Ya aku pampus lah kita dunia ini. Jangan dibolak-balik, kaki jadi kepala jadi kaki. Kalau untuk anak-anak supaya sekolah, marhoi-hoi piawi nangda, tudolok tutoruan, kaki jadi kepala jadi kaki, untuk memperjuangkan anak, orang Batak itu kan anak konhido sama orang Riau, itu hal yang mantap. Tapi kalau bro bolak-balik di sini dalam diskusi firman yang suci, tapi dari tadi pertanyaan saya nggak kau jawab, bro. Bagaimana? Oh, tadi aku bersyukur ya kau bilang bahwa Baginda itu memang melakukan 9 orang wanita 1 malam ganti-gantian. Saya tidak tahu bagaimana lagi ngomongin samamu. Kuat kali itu. Ya, itu kuat itu. Saya kagum dengan hal itu. Kekuatan dari mana ya? Nggak ngerti lah. Ya kaulah yang bisa menjelaskan itu ya. Ini nih. Wanita yang berzina dirajam ini. Dihukum ini. Bahkan wanita itu sampai melahirkan dulu, setelah melahirkan berapa lama, tetap dia dirajam. Ini dikubur dia, badannya setengah. Baru kepalanya di atas dilempari lah dia. Ini dia bro. Saya nggak ngerti ini bagaimana, tapi kalau Yesus kan nggak dilempari. Ya ada perbedaan sih ya. Jadi ini kenyataan, ini fakta. Ya kalau Bro Farhan memang sangat kagum dengan data-data yang saya tanya tadi, ya saya senang juga sih bro melakukan hal itu, nggak masalah. Oke, Bro Erben sudah selesai. Closing statement lah aku rasa. Udah cukup dulu. Pak Kaisar, kita closing statement lah ya. Itu aja nih lu. Belum dong. Udah. Kamu. Duluan udah. kamu. Ini giliran saya kok. Iya udah, giliranmu nggak apa-apa. Iya, jangan dong. Iya udah. Kau closing statement aja. Aku nggak mau lagi. Enggak. Saya masih banyak datanya. Enggak. Udah. Loh, kenapa enggak? Enggak. Baru 1 jam loh, Erben. Baru 1 jam. Enggak. Udah. Teman-teman, udah cukup lah. Enggak ada lagi yang bisa diinikan. Kenapa? Enggak. Oke. Aduh, ternyata miku ke mute. Oke, stop. Kini kita masuk sekarang kepada closing langsung Farhan, closing Erben. Oke. Ya, enggak, saya belum closing Pak Kaisar. Saya terakhir, baru nanti Erben closing, saya closing. Kan dari Erben tadi. 1, 2, 3, 4. Ini Dari udah 8 Erben. kali tanya jawab soalnya Bro Farhan. Iya. Mari kita rekam. Tadi saya closing statement, habis itu Erben opening statement saya. Si Erben opening statement. Habis itu untuk yang pertama Anda memilih Erben untuk memulai. Ya udah kau ngomong lah. Aku jawab semua. Ini jadi masih mau tanya jawab dulu satu lagi. Iya, ini giliran aku terakhir. Nanti Erben closing statement setelah ini. Baru setelah itu aku closing statement. Oh enggak, tanya jawabnya sudah pas satu. Ya Bro ampun Farhan. Mas, saya ini anti bohong. Puter rekamannya. Tanya yang ada di room ini. Tadi setelah aku opening statement, nah Erben opening statement. Oke, ya, oke, baik. Silakan. Ingat tanya ya, Anda ya. 5 menit ya. Enggak dong. Enggak, Jangan mulai dulu.
Oke, silakan dimulai. Ya, oke ya. Saya akan share screen. Saya akan tampilkan. Kalau cuma dia terlalu bangga dengan PowerPoint-nya, saya itu nggak terlalu suka. Saya dengan otak nih. Kalau cuma PowerPoint, saya bisa menyajikan data dan ada data semua. Akhlak Nabi SAW dalam Al-Quran. Ibnu Qatadah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka saya menjawab, Khalaful Quran. Seperti Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa sifat-sifat beliau? Tidak pernah membentak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Salan dan Anas, dari Anas, ya, kisah Anas yang telah mengatakan, aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau sama sekali belum pernah membentakku dengan kata hus. Nggak pernah. Apalagi ngomong anjing. Hus saja nggak pernah Rasulullah. Makanya kami Islam diajari jangan berkata kepada orang tua kamu karena itu tidak sopan. Tidak pernah memukul. Diriwayatkan siapa? Siti Aisyah yang meriwayatkan. Makanya tadi saya tantang dia menampilkan hadisnya yang katanya mendorong Aisyah ya. Ini ya, tidak pernah mencela. Rasulullah tidak pernah mencela ya. Tidak pernah membalas perbuatan buruk. Rasulullah selalu mengatakan apa? Jika dia berkata buruk ya, bersabarlah karena sabar itu lebih baik ya. Terus bila menjabat tangan seseorang, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu, saking menghormatinya dia. Ini adab ini ya. Moral itu berhubungan dengan adab. Bila berbicara dengan sahabat, Rasulullah SAW menanggapinya sepenuh hati hingga setiap orang merasa mendapatkan perlakuan khusus ya. Dan masih banyak lagi kalau cuma modal PowerPoint ya banyak. Tapi saya nggak suka diskusi cara itu. Itu robot, bukan otak yang bekerja. Tetapi saya lebih suka menarasikan dengan argumentasi saya. Dia tadi mengatakan apa? Mengatakan bahwa, oh itu adalah bentuk kejujuran Alkitab. Oke, saya suka sekali. Berarti kejujuran dia menyampaikan, membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhannya di zaman Israel. Makanya ini orang yang pragmatis. Ketika untung dikatakan Tuhan sama dengan orang Israel, bangga dia. Tetapi ketika dibawa kitab-kitab perjanjian lama yang jelas-jelas membawa hal-hal buruk, oh itu kami sudah tidak memakai. Apa ini ya ampun. Kalau kami 100%, 100% kami mengimani Al-Quranul Karim. Itu kami. Konsekuensinya kami akan tanggung karena kami meyakini di dalam Al-Quranul Karim adalah kebenaran. Itu kami. Nggak pilih-pilih. Emang agama ini prasmanan. Dipilih yang suka, yang jelek nggak disukai, yang pilih yang diambil, yang suka nggak seperti itu ya. Saya sebenarnya masih banyak ini ya, masih banyak bagaimana dosa-dosa Yesus ya, bagaimana ketika dia mengobrak-abrik pedagang, bagaimana dia ketika mencuri, bagaimana ketika dia tidak menghormati ibunya, mengatakan di King James Version itu, hey wanita, hey perempuan, bukan menghormati itu ya. Bagaimana dia mendustai ajarannya sendiri ya. Di dalam Yohanes masih banyak ayat-ayat saya. Bagaimana dia ngibul ya. Terus dia berbohong, percaya dia bisa nyemplungin gunung ke laut. Siapa yang beriman kepada kamu sebisa biji sawi, maka dia bisa mengangkat gunung. Jadi coba ya sebiji sawi loh. Berarti umat Kristen ini imannya nggak ada sebesar biji sawi. Kasihan sekali ya. Kasihan. Nggak ada sebesar biji sawi imannya. Karena apa? Nggak ada mengangkat gunung. Padahal kata Yesus apa? Bagi kalian, iman kalian sebesar biji sawi pun kalian akan bisa mengangkat gunung, memindahkan gunung. Itu bohong apa enggak tuh? Tuhan kayak gitu. Ya. Belum nubuatannya yang tidak terbukti. Masih banyak sebenarnya ya, materi-materi saya karena saya suka memainkan psikologis orang ya. Nanti di terakhir ditelentangin. Tetapi nggak apa-apa, mungkin kali ini cukup dulu ya, Erben ya. Saya hargain dan makanya jangan sombong dulu mengatakan, kalau soal moral, hancur kamu, kuburan kamu. Kamu berhadapan dengan Farhan. Saya selalu membalik konstruk berpikir kamu. Kamu pikir saya akan cuma menghadapkan Nabi Muhammad dengan Isa atau dengan Yesus? Tidak. Karena Tuhan kamu di perjanjian lama juga Yesus. Hancur kamu malah sekarang. Oke, closing statement silakan. Waktu nggak saya gunakan karena nanti akan ini. Silakan moderator. Terima kasih dan saya juga minta maaf kalau ada kata-kata. Ini adalah sekedar diskusi. Selesai adalah selesai. Persahabatan tetap persahabatan. Terima kasih moderator. Saya silakan. Oke, jangan dimulai dulu. Saya saya riset. Membawa surat surat karena saya nggak mau yang share screen siapa nih? Cabut dulu nih. Ya, timer jalan share screen. Saya mau ke share screen soalnya. Oh ya, saya mau share screen. Silakan. Pak Kaisar, saya mau ke share screen ya. Sebentar, nanti muncul baru saya
dijalankan waktu saya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada FIC, kepada Pak Kaisar, ya, kepada RBN juga lawan diskusi saya, kepada moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Ini hanyalah sekedar diskusi. Saya membawakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ma'as sabirin. Sebaik-baiknya orang adalah orang bersabar. Oke. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Engkau di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbakti luhur. Di dalam Al-Ahzab 21, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Ya, saya nggak perlu data. Insya Allah ada di kepala saya ayat-ayatnya. Hadis Rasulullah yang mengatakan, jikalau engkau sedang masak, baunya tercium oleh tetangga kamu, maka disunahkan oleh kamu membagi makanan itu. Hadis yang lain mengatakan, di dalam At-Tirmizi dikatakan apa? Jika kamu mau tahu orang itu baik atau buruk, tanyalah kepada tetangganya. Artinya memuliakan tetangga. Di dalam hadis yang lain dikatakan, jangan kamu berkata terhadap orang tua kamu. Saja nggak boleh oleh Rasulullah SAW. Apalagi membentak, mengatakan perempuan. Tidak. Moralitas Al-Quranul Karim itulah moralitas Muhammad SAW. Seperti hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di At-Tirmizi. Ya, artinya moralitas ini yang saya bilang ada dua, temporary dan kekekalan. Moralitas yang kekal adalah moralitas tentang norma-norma. Yang pertama, dilarang berbohong, dilarang mencuri, dilarang berkata kasar. Itu adalah moralitas yang hakiki, yang selamanya. Tetapi moralitas yang temporary atau adab itu ada perubahan. Contoh, kamu di Eropa sana, budaya sana, kamu menepuk pantat itu tanda ketidaksopanan. Tetapi kalau di Indonesia dikatakan biasa, kalau sama temennya, sama-sama cowok tak gitu ya. Tetapi kepala justru biasa kalau bercanda di Eropa. Artinya moralitas atau etika itu berbeda di masing-masing negara. Itu yang namanya etis. Ya, pedofilia digunakan pada tahun berapa? Pedofilia digunakan pada 1867. Kalau kamu mau mengatakan Rasulullah adalah pedofilia, kamu salah sasaran. Karena apa? Pedofilia dikenal itu baru tahun 1867. Istilah itu digunakan. Artinya istilah itu tidak ada. Dan apa yang saya katakan tadi dengan bukti yang mengatakan di tahun 1900-an saja, pernikahan di bawah umur 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun dianggap biasa di benua Eropa. Bagaimana di zaman itu? Saya yakin di Nusantara ini, ya, nenek moyang kalian itu ada pernikahan tahun yang umurnya 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Saya yakin ada. Ya, dan kalian hasil dari pernikahan itu. Kalau kalian malu, bunuh dirilah kalian semua. Saya akan bawa catatan itu kalau kalian minta. Bagaimana catatan pernikahan di bumi Nusantara itu. Bunuh diri kalian kalau kalian malu. Karena kalian adalah keturunan dari kawin-kawin dini. Itu yang nggak munafik. Kalau saya dikatakan munafik, kamu gini. Enggak. Umat Islam jelas mengatakan apa? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah suri toladan bagi kami. Tetapi suri toladan semampu kami mengikuti. Karena Rasulullah adalah seperti di dalam Al-Qalam ayat 4. Dikatakan bahwa Rasulullah akhlaknya di atas yang agung. Berarti di atas rata-rata manusia. Kami hanya mengikuti, berusaha untuk mengikuti. Karena kami adalah umat-umat Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi saya kira membicarakan tentang moralitas, Anda harus berbicara dulu tentang bagaimana membedakan tentang anakronisme, perspektif zaman dulu dan perspektif zaman sekarang. Etika, adab itu berbeda dari masa ke masa. Peperangan zaman sekarang dianggap sebagai kekejaman, tapi peperangan zaman dulu dianggap sebagai sebuah hero, sebuah kepahlawanan karena untuk eksistensi suku, bangsa atau ras itu ada sebuah eksistensi dan disebut pahlawan. Bagaimana kita mengenal pahlawan-pahlawan? Sekarang saya tanya, bagaimana Diponegoro? Perspektifnya berbeda bagi orang Belanda. Dia adalah ekstremis, tetapi bagi kita dia pahlawan. Itu yang saya maksud dengan perspektif anakronisme. Berbeda pemahamannya. Tetapi kalau yang moralitas yang hakiki adalah jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berkata kasar. Itu moralitas yang selamanya. Dan Nabi Allah Muhammad SAW lulus dalam uji moralitas hakiki itu. Tetapi ada yang mengatakan anjing, ada yang membentak ibunya.
itu moralitas yang padahal moralitas hakiki, malah melanggar moralitas yang hakiki itu. Tetapi kita semua harus mengakui perkembangan zaman akan selalu merubah moralitas nilai-nilai itu. Sudah cukup. Terima kasih. Bro Farhan. Baik, terima kasih. Bro Erben, silakan untuk closing statement, jangan dimulai dulu. Oke, silakan Bro Erben, sudah siap? Oke, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kawan-kawan semua. Malam hari ini saya sudah memaparkan betapa tingginya nilai etika dan moral yang dibawa oleh Yesus. Dan itulah menjadi patokan untuk manusia sepanjang masa. Kalau ada perilaku yang salah, maka bukan Yesus yang salah. Tetapi perilaku manusia yang salah itulah yang harus diperbaiki dengan berpedoman kepada Yesus. Bisa saja di Nusantara ini dulu sebelum Yesus datang ada perkawinan dini, tetapi setelah Injil diberitakan dan hidup di dalam diri orang, maka pernikahan dini itu ditinggalkan. Kenapa? Karena Yesus mengubah tradisi dunia yang salah menjadi tradisi yang benar di hadapannya. Makanya saya bilang tadi, sejak zaman Israel, yang dewasa dihitung itu usia 20 tahun. Dan Yesus hadir dalam natur manusia sebagai orang Israel. Maka dia meneruskan budaya yang mulia itu. Bukan menyesuaikan dengan budaya dunia yang rusak. Kalau kita mau menilai ajaran Yesus berdasarkan budaya dunia yang rusak, maka sesungguhnya kita tidak mengikuti Yesus. Seharusnya lah Yesus menjadi pedoman. Kalau ada ajaran yang coba dibenarkan dengan menyamakan dengan budaya dunia yang tak bertuhan, maka sesungguhnya itulah ajaran yang tidak benar. Teman-teman semua yang ada di live YouTube dan yang ada di room, Yesus datang dari surga, firman jadi manusia. Selama hidupnya dia tidak berdosa, bahkan diberikan Allah kuasa untuk mengampuni dosa. Dan dia juga memberikan teladan etika dan moral ajaran. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita bersikap terhadap atasan atau kepada pemerintah. Dalam segala hal, Yesus mengajarkan yang kudus dan yang benar. Maka karena itu saya katakan aku cinta Yesus. Dan aku tidak akan meninggalkan Yesus. Demi sesuatu, nabi manapun, guru manapun, atau sekalipun dia mengaku Tuhan. Tapi kalau dia pribadinya jauh di bawah level Yesus, sekalipun itu diklaim Allah Sang Pencipta, tapi kalau ajaran pribadinya, etika dan moralnya masih jauh di bawah Yesus, maka saya katakan nehi-nehilah untuk itu. Selamat tinggal, tetapi aku pegang Yesus. Dan Yesus juga satu-satunya yang bisa mengampuni dosa, bahkan kematiannya berdampak untuk semua orang karena dia menebus, dan kebangkitannya dia mengalahkan maut, dan dia sudah naik ke surga, dan di surga dia menyediakan tempat bagi kita. Artinya, moralitas Yesus bukan hanya di dunia, tetapi juga berbicara nilai kerajaan surga. Dan dia nanti datang dari surga dengan Yerusalem baru, dan kita akan masuk ke sana. Teman-teman yang ada di live YouTube, semoga kalian bisa mempertimbangkan hal yang kami bicarakan di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak meragukan Yesus. Saya punya prinsip, saya tidak mau menjual, menggadaikan emas demi lumpur. Saya tidak mau menggadaikan surga demi yang bukan surga. Saya tidak mau menggadaikan yang kekal dan yang mulia dengan sesuatu yang tak pasti. Yesus sudah pasti dalam segala hal, dan dia buktikan dengan perkataan dan perbuatannya sejalan. Itulah kebenaran Yesus. Yesus tidak pernah pelimpan. Yesus menghargai wanita. Bahkan ketika wanita kedapatan dikatakan orang itu sedang berzina, Yesus tidak rajam. Karena bagi Yesus pertobatan. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Dia datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi mencari orang yang sakit supaya sehat. Inilah ajaibnya Yesus itu. Dia yang mulia, rela menjadi terhina, demi kita yang hina, dimuliakan. Tidak menghinakan orang, tidak merendahkan orang, tetapi dia merangkul dan dia mengangkat derajat. Makanya saya bangga juga, dan itu dibuktikan, lebih dari 65% yang menerima Nobel penghargaan di dunia ini adalah kaum
Kristen. 15% orang Yahudi, kemudian ateis. Yang lain-lainnya itu ada yang 1%, ada yang tak sampai 1%. Itu menegaskan bahwa sebenarnya mengikuti Yesus itu sudah tepat. Kalau ada orang Kristen perilakunya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, salahkanlah orangnya. Karena Yesus itu ajarannya sempurna dan mulia. Dia mengasihi semua orang. Dia bukan hanya memberikan tentang kebaikan-kebaikan di dunia, tetapi dia mampu membebaskan, melepaskan. Siap. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Bro Erben, terima kasih. Oke,